Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 23 Mei 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Semua di Bawah Kakinya. Semua di bawah kakinya. Firman Tuhan terambil di dalam Efesus pasal pertama, ayat yang ke-22 sampai dengan ke-23. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih kami belajar kebenaran firman Allah bahwa pada akhirnya semua kami akan berlutut di bawah kakinya, dan hidup kami hanya berdasarkan belas kasihan daripada Kristus dan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, semua di bawah kakinya. Sebelum kita belajar tentang kebenaran firman Allah, ada sebuah kebiasaan di suatu kerajaan di Asia Tenggara, saya tidak sebutkan negara mana, bahwa masyarakatnya itu, orang-orangnya itu kalau ingin menemui rajanya itu, dia harus kemudian tidak hanya berlutut, tetapi dia semacam merebah dan menjalankan perjalanan badannya itu adalah dengan tangannya, bukan dengan kakinya. Sementara kedua kakinya terjulur ke bagian belakang. Itu sebuah penghormatan yang dilakukan oleh rakyatnya, oleh aparat yang dimilikinya kepada dari bawahannya kepada rajanya. Kemudian mencium kaki rajanya. Itulah sebuah bentukan daripada hidup manusia yang sangat haus dengan sebuah perlakuan disanjung, ditinggikan, dihormati, dan dijadikan segala-galanya. Dipatuhi, tidak boleh dibantah. Itulah manusia. Keberdosaan manusia menjadikan dirinya pusat segala-galanya dan menjadikan dirinya sebagai yang tertinggi, teragung, dan tidak boleh ada yang lebih dari dirinya. Itu adalah sifat dasar dosa manusia, yang itu ditawarkan kepada Adam dan Hawa, dan Adam dan Hawa menuruti perintah dan ajakan daripada setan, si iblis, Baalzebul, penghulu daripada malaikat yang jatuh dalam dosa. Itu yang dilakukan oleh manusia. Tetapi sewaktu kita membaca kebenaran firman Allah yang sudah kita baca tadi, dalam Efesus 1 ayat 22 sampai 23, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Pada bagian firman Allah ini akan menolong dan mengingatkan kita bahwa kita itu bukan siapa-siapa. Apapun pencapaian kita yang kita dapatkan di dalam dunia ini, satu hari kelak nanti kita akan bertemu dan kita berada di bawah kaki Kristus. Tidak ada yang bisa melebihi Kristus, karena kita adalah orang berdosa dan Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Kita adalah orang-orang yang berhutang kepada Allah atas kasih karunia dan anugerahnya. Dan tidak ada sebuah level di mana manusia ingin disamakan dengan Tuhan. Seluruh keberadaan manusia adalah seperti yang firman Tuhan katakan, kita hanya embun, kita hanya rumput, kita hanya pasir, kita hanya angin yang berlalu. Kita adalah kehidupan yang sementara, yang tanpa pertolongan, tanpa kekuatan Tuhan, tanpa anugerah dan pemeliharaannya. Kita akan hilang dalam sesaat di dalam kuasanya. Dengan memahami semuanya itu, biarlah kita tahu bahwa Kristuslah sebagai kepala jemaat. Kristuslah sebagai kepala yang menolong setiap kita itu berfungsi pada bagiannya masing-masing dalam kehidupan ini. Itu juga yang diterangkan di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bahwa Kristus kepala dan kita adalah anggota-anggotanya. Itu juga yang dijelaskan tentang Kristus adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Itu bagian firman Tuhan yang menjelaskan segala sesuatu. Dan kita adalah ciptaan dan Tuhan adalah pencipta. Pemahaman yang seperti ini adalah sesuatu yang perlu kita mengerti dan perlu kita hidupi.
Di dalam sepanjang kehidupan kita harus menjadi orang-orang yang tahu diri. Tahu diri menempatkan sewaktu kita diberi kelancaran, diberikan sebuah kemajuan, diberikan sebuah kesuksesan, diangkat oleh Allah, diberkati oleh Allah. Ingatlah bahwa kita tetap berada di bawah kaki Yesus. Kita tidak bisa melebihi daripada kaki Kristus. Bahkan mungkin semata kaki Kristus pun kita tidak berhak. Kita tetap ada di bawah. Namun luar biasanya daripada Allah, kasih, kebaikan, karunia-Nya, kita yang ada di bawah Tuhan angkat. Dan Tuhan janjikan, engkau akan aku dudukkan di sebelah kananku untuk menikmati sebuah kehidupan yang ada di surga. Itu yang tercatat dalam Yohanes 14. Bahwa aku pergi ke tempat Bapa di surga untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Dengan memahami bagaimana rancangan Allah yang sangat luar biasa di atas kehidupan kita, dengan memahami akan kasih dan pengampunannya yang sudah mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kita, dengan memahami bahwa kita berkali-kali meninggalkan Tuhan, namun Tuhan terus mencari dan menemukan kita yang tersesat sebagai domba yang hilang. Domba yang tersesat tidak dibiarkan, atau kemudian tersesat didapatkan kemudian disembelih. Tidak dilakukan semua perkara itu. Karena Kristus tidak hanya sebagai kepala, Kristus juga adalah sebagai gembala kehidupan kita, yang menolong kita bagaimana hidup di dalam kebenaran, yang memimpin setiap kita masing-masing bagaimana hidup di dalam kekudusan, dan yang memaknai bahwa seluruh apa yang kita miliki sampai saat ini, bahkan sampai di kemudian hari, sampai meninggalnya kita ditentukan oleh berkat-berkat dan anugerah Tuhan yang dilimpahkan kepada kita. Biarlah kita bisa menyadari pada titik ini bahwa semuanya itu akan ada di bawah kakinya. Dan biarlah dengan pemahaman seperti itu, kita tidak menegahkan kepala, kita tidak menjadi pribadi yang sombong, kita tidak menjadi pribadi yang arogan dan angkuh, lalu kita membusungkan dada berkata, inilah aku lebih hebat dari dirimu, aku lebih tinggi dari dirimu, aku lebih berhasil dari dirimu, aku lebih sukses dari dirimu. Karena kita adalah debu, kita adalah hanya sebutir pasir di laut, kita hanyalah rumput yang satu hari kelak nanti waktu kita bertemu dengan Tuhan, seluruh diri kita masing-masing itu ada di bawah kaki Yesus. Dengan memahami seperti ini, apa yang kita perlu pelajari? Biarlah kita hidup menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Biarlah kita hidup menjadi pribadi yang memuliakan Allah dan memuliakan diri. Dan biarlah kita menjadi pribadi yang menyadari seluruh kehidupan ini, apapun keberhasilan kesuksesan yang kita dapatkan, pada akhirnya itu tidak ada artinya dan akan hilang. Dan seluruh kita itu akan ada di bawah kakinya, bertemu dengan Sang Pencipta, Hakim di atas segala hakim, yang menciptakan kita, yang mengadili kita, dan meminta pertanggungjawaban atas kehidupan yang kita jalani selama setiap kita masing-masing hidup di dalam dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, biarlah kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari, seluruh kehidupan kami akan ada di bawah kakinya. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan, ingatlah kita semua ada di bawah kakinya. Biarlah segala kemuliaan hanya untuk Tuhan, dan kita menjalani hidup dengan penuh kerendah hatian dan penuh rasa hormat dan memuliakan Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.